kasusnya Sarwenda sama Ruben Onsu yang bikin paling viral tuh gara-gara kata Cong di saat Sarwenda tuh sedang live ya kan, itu dengan asistennya sama juga CEO-nya. Tapi kayaknya yang lebih sakit hati itu ketika ternyata CEO yang numpang live di rumah Sarwenda tapi ngatain juga gitu kan, apa nggak malu kata netizen juga. Kita dengar langsung, selain Sarwenda yang bilang Cong, juga CEO-nya ternyata bilang Cong gitu kan. Gimana Ruben Onsu nggak marah, dan dia awal mulanya hanya ingin menemui kedua putrinya tapi kan dipersulit. Lalu melebarlah kemana-mana, terkuaklah kebusukan hati mantan istrinya ini yang bilang Cong. Ditambah lagi pacarnya Sarwenda CEO ini ya tahu sendirilah, kita bilang CEO aja, dia malah juga ngatain Cong. Kita simak videonya di channel Suara Hati Sang Istri sampai tuntas. Neng Cong jadi Cong. Di sini juga ya, Sarwenda ketawanya tuh ngeri dengernya, terlihat menghina sekali kepada mantan suami ya kan, bagaimanapun itu bapak kedua putrinya. Dan di sini juga jadi tuai sorotan netizen, belum hilang cerita lama mulu Sarwenda dan Giorgio kembali sentir Ruben dengan sebutan Cong untuk kedua kalinya. Netizen langsung geram dong, ulah mereka, netizen sepakat untuk boikot mereka berdua, tapi ternyata nggak ngaruh juga. Sekarang Sarwenda tetap live, tapi live-nya memang nggak bareng Gio lagi, live-nya sekarang kalau nggak salah kemarin dengan partnernya. Di sini beberapa komentar, ya itu bisa dilaporkan karena masuk ke dalam kategori penghinaan katanya. Tapi kan di sini Ruben Onsu hanya ingin fokus merebut hak asuh anak kedua putrinya lagi, hak asuh kedua putrinya kalau bisa ke tangan Ruben Onsu, walaupun kemungkinan agak sulit ya karena dalam kondisi fakta di lapangan ini ibunya masih ada, kedua putrinya masih di bawah 18 tahun dan Sarwenda masih kategori sehat, nggak dalam keadaan sakit. Jadi Ruben Onsu menurut kita semua agak ekstra berupaya keras lah untuk mendapatkan hak asuh kedua putrinya ya. Salah paham kemana-mana urusannya. Dan di sini juga kita lihat video terusannya. Ditambah lagi gimana Ruben Onsu nggak pengen banget untuk ambil hak asuh kedua putrinya ya. Karena sebagai seorang ayah kandung pasti gimana ya, kok kedua putrinya malah deket sama pacar, mantan istri, sampai kedua putrinya tuh seolah dieksploitasi di media, terlihat sedang live bahwa Gio itu di kasur, tapi ada kedua putrinya yang gantian mijit gitu kan ya. Di sini lihat videonya, ini juga kan yang bikin geram netizen ini. Kita lihat videonya, di sini anak Ruben pijitin Giorgio ya. Ya, cocok banget nih untuk kamu yang pengen punya rumah baru, kamar baru, kasur baru. Ini dari 5 juta loh, Pak. Hah? Dari 5 juta jadi 1,8 juta? 6 juta ya. 6 juta. Ini 1,8. Tapi ini banyak yang dapat 1,8. Ya ini kita pakai ukuran 100. Dia bisa pilih mau yang 30 atau 35 cm, tapi kita pakai 35 cm. Kita pakai 35, mendingan kalian yang lebih tebal deh. Enak, Mami. Yang lebih tebal lebih enak. Ya. Walaupun mungkin tujuannya ini live, tapi kan sebagai Ruben Onsu agak sedih ya. Harusnya kan mungkin kedua putrinya itulah yang lebih bercengkarama dekat dengan ayah kandungnya ketimbang pacar mantan istrinya sekarang. Dan pasti Ruben Onsu nggak terima banget kan lihat kayak anaknya disuruh mijitin kayak gitu. Aduh, kalau bisa jangan bawa-bawa kedua putrinya lah. Mungkin Ruben Onsu pengen bilang kayak gitu. Dan banyak di sini komentar netizen ya, anak orang disuruh mijitin katanya kan. Gio nih kadang-kadang pakai pikiran nggak sih, anak siapa itu yang disuruh mijitin, ya kan? Walaupun dekat sama ibunya. Dan di sini juga kita lihat videonya ya, lanjutan bahwa ingat dengan kasusnya Sarwenda viral lagi tuh, bahwa Sarwenda dituduhlah disangka pesugihan ke Gunung Kawi. Nah, akhirnya
pada saat Sarwenda podcast bareng Denny Sumargo berhasil menghubungkan orang yang membuat viral Sarwenda kenapa ke Gunung Kawi waktu itu. Kita lihat di sini videonya ya. Lagi baru selesai syuting tadi, ini lagi ngedit. Ini gue kan sebenarnya lagi podcast sama Sarwenda. Ini tiba-tiba gue lagi ngobrolin masa pesugihan. Dan gue inget kan yang ngebawa awalnya masalah pesugihan itu kan dari lu dulu tuh. Betul. Nah ini kan kebetulan ada Sarwenda langsung. Mungkin beliau ada depan gue. Oke. Lu pengen ngomong langsung sama Sarwendanya? Boleh dong, boleh. Iya, biar ini ya, nih Wen. Nah, enak nih dikonfrontir langsung kan. Iya. Hari Halo, Wenda. Halo. Nah, jadi gimana sebenarnya faktanya tuh menurut kuncinya kan kalau kemarin saya tegasin kalau di konten-konten YouTube sebelum saya, pada kuncinya bilang Sarwenda yang pernah kesini, cuma kan jadi simpang siur tuh. Bener-bener aku syuting gitu, jadi kita syuting, aku juga nggak tahu kunciannya bawa kemana-mana. Pokoknya dia mengenalkan lokasi sini dijelaskan satu-satu gitu buat kebutuhan syuting, itu yang pasti. Oh, berarti sama kayak aku waktu syuting itu, cuma dianturin ke lokasi ini, syuting, dikasih tahu. Ya udah, itu juga semuanya sebenarnya ada tayangannya gitu. Udah, setelah itu saya nggak pernah ke situ lagi sama sekali. Tayangannya masih ada sampai sekarang. Tayangannya itu kebetulan program dari MOP ya, KBP. Jadi saya personally nggak ada gitu. Saya tanya Jordi pun nggak ada. Di YouTube-nya ada? Di YouTube-nya nggak ada karena itu tiket berbayar. Jadi seolah ya besar banget ujian Ruben Onsu menghadapi setelah bercerai dengan mantan istrinya Sarwenda ini tuh melebar sekali kasusnya kemana-mana. Sarwenda juga jadi viral, dituduh pesugihan lah, itu juga beritanya kemana-mana ya. Padahal sebenarnya awal mulanya gara-gara Sarwenda tuh pada saat live menghina mantan suami, bilang cong gitu kan ya. Ditambah lagi kelakuan pacarnya Sarwenda, si CEO ini sama 11-12 bilang cong, itu juga kan jadi bikin emosi Ruben Onsu yang semakin ingin merebut hak asuh kedua putrinya. Ya. Netizen. Gila. Ini account parah banget sih. Coba kalian lihat. Jika bukan karena Ruben, dia hanya cici-cici yang dibuang girls band Cherry Bell. Dilihat dari jalur prestasi, dari segi suara juga Irfan Hakim saja tersenyum. Mungkin sungkan sama Ruben kala itu. Harus denganmu. Tuhan bila memang dia. Ya benar. Dalam olah kelenturan badan pun telah dia tekuni agar gerakan lentur dan lincah. Jaga attitude, sadar diri siapa dulunya, bagaimana wajah aslinya, sehingga tidak gegabah ngata-ngatain orang yang sangat berjasa mengubah nasibnya. Baru bisa cantik sekarang, dan kecintaan sama si EO daun muda jadi ngatain anjing. Saya belakang butuh. Gue juga gak butuh duit lu anjing. Aduh, emang bener-bener ya. Akun-akun orang-orang ini dapat dari mana ya ringkasan-ringkasan kayak gini. Tapi bener juga ya, awal mulanya terjadi apa gitu ya. Ini dari mana sih orang-orang ini? Sampai puyeng juga dengernya, tapi ya udahlah, itulah namanya kita belajar dari kasus Sarwenda ke depannya. Semoga Ruben Onsu bisa memaafkan ya, dan bisa mendapatkan dan bisa bertemu kedua putrinya lebih leluasa. Coba di komen di channel Suara Hati Sang Istri. Makasih yang sudah nonton. Bye.